Hari ini kita akan membahas mengenai gadis manis Shanda Sharer. Shanda Rainey Sharer, seorang gadis Amerika yang disiksa dan dibakar sampai mati di Madison, Indiana oleh 4 gadis remaja. Pada saat kematiannya, dia masih berusia 12 tahun. Peristiwa ini menarik perhatian internasional karena kebrutalan pembunuhan dan mengingat usia pelaku yang sangat belia, antara 15 sampai 17 tahun. Bagaimana ceritanya? Tonton sampai habis ya. Sekarang kita masuk ke latar belakang. Shanda Sharer lahir di rumah sakit komunitas Pineville di Kentucky pada 6 Juni 1979 dari pasangan Stephen Sharer dan istrinya Jacqueline yang kemudian dikenal sebagai Jacqueline Vogt. Setelah orang tua Sharer bercerai, ibunya menikah lagi dan keluarganya pindah ke Louisville. Di sana Sharer menghabisi masa sekolah kelas 5 dan kelas 6 di sekolah Paul, di mana dia sering menjadi tim pemandu sorak untuk bola voli dan softball. Ketika ibunya bercerai lagi, keluarganya pindah pada Juni 1991 ke New Albany, Indiana, di mana Sharer mendaftar di sekolah menengah Hazelwood. Di awal tahun ajaran, dia pindah ke Our Lady of Bethel Help School, sebuah sekolah Katolik di New Albany, di mana dia bergabung dengan tim bola basket putri. Kronologi kejadian: pada malam 10 Januari 1992, ada 4 gadis remaja. Mereka adalah Lauren umur sekitar 15 tahun, Raipi berumur 15 tahun, dan Teik berumur 17 tahun. Mereka bertiga mengendarai mobil milik Teik dari Madison ke rumah Loveless di New Albany. Raipi dan Lauren, mereka berdua berkenalan melalui Teik, sebelumnya tidak pernah ketemu dengan Loveless yang pada saat itu berumur sekitar 16 tahun. Setibanya di sana, mereka meminjam beberapa pakaian dari Loveless dan dia menunjukkan kepada mereka sebuah pisau. Dia memberitahu bahwa dia akan menakut-nakuti Sharer dengan pisau itu. Sementara Teik, Raipi, dan Lauren belum pernah bertemu Sharer sebelum malam itu. Teik sudah mengetahui rencana untuk mengintimidasi gadis 12 tahun itu. Loveless menjelaskan kepada 2 gadis lain bahwa dia tidak menyukai Sharer karena dia meniru gaya dari Loveless dan karena Sharer mencuri pacarnya. Teik membiarkan Raipi mengantar keempat gadis itu ke Jeffersonville, tempat Sharer tinggal bersama ayahnya di akhir pekan. Dalam perjalanan mereka sampai berhenti di restoran McDonald untuk menanyakan arah. Tak lama sebelum gelap, akhirnya mereka tiba di rumah Sharer. Loveless menginstruksi Raipi dan Lauren untuk pergi ke pintu dan memperkenalkan diri sebagai teman Hefrin, mantan Loveless dan pacar Sharer pada saat itu. Kemudian dia mengajak Sharer pergi bersama mereka untuk melihat Hefrin yang sedang menunggu mereka di kastil penyihir atau Mistle Vault, reruntuhan rumah batu yang terletak di sebuah bukit terpencil yang menghadap ke Sungai Ohio. Sharer mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi karena orang tuanya sudah bangun dan dia menyuruh gadis-gadis itu untuk kembali sekitar tengah malam. Beberapa jam kemudian, pada awal Loveless marah karena Sharer tidak mau ikut, tapi Raipi dan Lauren meyakinkan bahwa setelah kembali nanti Sharer pasti akan ikut. Lauren dan Raipi tidak suka pada musik dan segera pergi ke tempat parkir di luar. Di sana mereka terlibat dalam aktivitas seksual dengan 2 anak laki-laki di mobil Teik. Kejadian itu berlalu dan jam sudah menunjukkan tengah malam. Akhirnya keempat gadis itu pergi lagi ke rumah Sharer. Selama perjalanan, Loveless mengatakan bahwa dia tidak sabar untuk membunuh Sharer. Namun Loveless juga mengatakan bahwa dia hanya bermaksud menggunakan pisau itu untuk menakut-nakutinya. Ketika mereka tiba di rumah Sharer pada pukul 12.30, Lauren menolak untuk menghampiri Sharer. Jadi
Taek dan Raipy pergi ke pintu. Loveless bersembunyi di bawah selimut di jok belakang mobil dengan pisau. Raipy memberitahu Shearer bahwa Heffrin masih berada di kastil penyihir. Awalnya Shearer enggan pergi bersama mereka karena dia merasa curiga karena sudah tengah malam. Namun setelah berganti pakaian akhirnya Shearer setuju. Saat mereka masuk ke dalam mobil, Raipy mulai menanyakan Shearer tentang hubungannya dengan Heffrin. Loveless kemudian melompat keluar dari kursi belakang dan menusukkan pisau ke tenggorokan Shearer dan mulai menginterogasinya tentang hubungan seksualnya dengan Heffrin. Mereka menuju Utica dan kastil penyihir. Taek memberitahu gadis-gadis itu bahwa legenda setempat mengatakan bahwa rumah itu pernah dimiliki oleh 9 penyihir dan penduduk kota membakar rumah itu untuk menyingkirkan para penyihir. Di kastil penyihir, mereka membawa Shearer yang terisak-isak ke dalam dan mengikat tangan dan kakinya dengan tali. Di sana, Loveless mengejek bahwa dia memiliki rambut yang indah dan bertanya-tanya betapa cantiknya dia jika mereka memotong rambutnya, yang membuat Shearer semakin takut. Loveless mulai melepas cincin Shearer dan menyerahkan masing-masing kepada gadis-gadis itu. Tidak hanya itu, Raipy telah mengambil jam tangan Mickey Mouse milik Shearer dan menari mengikuti irama yang dimainkannya. Sedangkan Taek terus menakut-nakuti sambil mengejek Shearer. Dia mengatakan bahwa kastil penyihir dipenuhi dengan sisa-sisa manusia dan Shearer akan menjadi korban selanjutnya. Agar Shearer semakin takut, Taek kemudian mengambil kemeja dengan desain smile dari mobil dan membakarnya karena api semakin membesar dan mereka takut ketahuan oleh mobil-mobil yang lewat. Akhirnya mereka membawa Shearer pergi dari tempat itu. Selama dalam perjalanan di mobil, Shearer terus memohon agar mereka membawanya pulang. Loveless memerintahkan Shearer untuk melepaskan bra-nya. Kemudian dia menyuruh Raipy yang melepas bra-nya sendiri. Mereka terlalu bersemangat menyiksa Shearer hingga mereka tidak sadar bahwa mereka tersesat. Jadi mereka berhenti di sebuah pompa bensin dan menutupi Shearer dengan selimut. Sementara Taek masuk ke dalam untuk menanyakan arah kepada seseorang. Lauren menelpon seorang anak laki-laki yang dia kenal di Lostville dan mengobrol selama beberapa menit untuk meredakan kekhawatirannya, tetapi tidak menyebutkan penculikan Shearer. Mereka kembali ke mobil tetapi tersesat lagi dan berhenti di pom bensin untuk yang kedua kalinya. Di sana, Lauren dan Raipy melihat beberapa anak laki-laki dan berbicara dengan mereka sebelum akhirnya kembali ke mobil dan pergi. Beberapa waktu kemudian tiba di tepi hutan dekat rumah Taek di Madison. Taek membawa mereka ke sebuah bangunan gelap yang ditinggalkan di jalan penebangan di daerah berhutan lebat. Lauren dan Raipy ketakutan dan tetap di dalam mobil. Loveless dan Taek membuat Shearer membuka pakaiannya. Kemudian Loveless memukuli Shearer dengan tinjunya. Selanjutnya, Loveless berulang kali memukul wajah Shearer ke lututnya dan memotong mulut Shearer dengan kawat giginya sendiri. Loveless mencoba menggorok leher Shearer, tapi pisaunya terlalu tumpul. Raipy keluar dari mobil untuk menahan Shearer. Loveless dan Taek bergantian menikam dada Shearer. Mereka kemudian mencekik Shearer dengan tali sampai dia tidak sadarkan diri. Alih-alih mereka panik, segera mereka menempatkan Shearer di bagasi mobil dan memberitahu dua gadis lainnya bahwa Shearer sudah mati. Gadis-gadis itu pergi kembali ke rumah Taek dan masuk ke dalam untuk minum soda dan membersihkan diri. Ketika mereka mendengar Shearer berteriak di bagasi, Taek keluar dengan pisau pengupas dan menikamnya beberapa kali. Beberapa menit kemudian, Taek kembali ke dalam rumah dengan berlumuran darah. Sekitar pukul 2.30 pagi, Lauren dan Raipy tetap berada di dalam rumah. Sementara Taek dan Loveless pergi berkendara ke kota terdekat. Shearer terus mengeluarkan suara tangisan dan gemericik. Jadi Taek menghentikan mobilnya. Ketika mereka membuka bagasi, Shearer duduk berlumuran darah dengan mata terpejam, tetapi tidak dapat berbicara. Taek memukulinya dengan ban besi sampai dia diam. Serangan ban iron ini berlangsung selama berjam-jam. Setelah puas berjalan-jalan, Loveless dan Taek kembali ke rumah Taek sebelum fajar untuk membersihkan diri lagi. Raipy bertanya tentang
Sheryl. Bagaimana dengan dia? Apakah dia baik-baik saja? Dan Taek tertawa menggambarkan siksaan itu. Percakapan itu membangunkan ibu Taek yang meneriaki putrinya karena terlambat dan menyuruh gadis-gadis itu pulang ke rumahnya masing-masing. Mendengar teriakan sang ibu, Taek segera membawa mereka pulang. Sebelum mereka pulang ke rumah masing-masing, gadis-gadis itu pergi ke pompa bensin dekat Madison Constant High School. Mereka memompa bensin ke dalam mobil dan memberi sebotol Pepsi 2 liter. Taek menuangkan Pepsi dan mengisi botol dengan bensin. Mereka berkendara melewati Proving Ground, tempat yang dikenal oleh Raipy. Lauren tetap di dalam mobil sementara Taek dan Raipy membungkus Sheryl yang masih hidup dengan selimut dan membawanya ke sebuah ladang di tepi jalan pedesaan berkerikil. Taek menyuruh Raipy menuangkan bensin ke Sheryl dan kemudian mereka membakarnya. Loveless tidak yakin Sheryl sudah mati, jadi mereka kembali beberapa menit kemudian untuk menuangkan sisa bensin kepadanya. Matahari sudah mulai terbit, mereka segera pergi. Pada pukul 9.30 pagi, gadis-gadis itu pergi ke restoran McDonald untuk sarapan, di mana mereka menertawakan tubuh Sheryl yang tampak seperti salah satu sosis yang mereka makan. Lauren kemudian menelpon seorang teman dan memberitahunya tentang pembunuhan itu. Taek kemudian menurunkan Lauren dan Raipy di rumah mereka dan akhirnya kembali ke rumahnya sendiri bersama Loveless. Seorang teman Loveless yang bernama Crystal Whitten datang ke rumah Loveless dan mereka menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian ketiga gadis itu pergi untuk menjemput Hefrin dan membawanya kembali ke rumah Loveless, di mana mereka menceritakan kisah itu kepada Hefrin. Baik Hefrin maupun Whitten enggan mempercayai cerita itu sampai Taek menunjukkan kepada mereka bagasi mobil dengan sidik jari dan kaos kaki Sheryl yang masih ada. Hefrin merasa ngeri dan meminta untuk segera pulang. Ketika mereka berhenti di depan rumah Hefrin, Loveless mencium Hefrin, mengatakan bahwa dia mencintainya dan memohon kepadanya untuk tidak memberitahu siapapun tentang kejadian mengerikan itu. Di sisi lain, pada pagi hari tanggal 11 Januari 1992, dua bersaudara dari Canaan sedang berkendara menuju Jefferson Proving Ground untuk pergi berburu. Tiba-tiba mereka melihat sesosok tubuh di pinggir jalan. Mereka awalnya mengira itu semacam manekin, tetapi setelah keluar dari kendaraan, mereka menyadari bahwa itu jelas-jelas mayat seorang anak yang terbakar. Mereka menelpon polisi pada pukul 10.55 dan meminta untuk segera memeriksa mayat itu. Polisi negara bagian David Camp atau Jefferson County dan para detektif mulai menyelidiki. Para polisi dan penyidik itu mengumpulkan bukti forensik di tempat kejadian. Mereka awalnya mencurigai orang-orang pengedar yang telah melakukan itu dan tidak percaya kejahatan itu dilakukan oleh penduduk setempat. Catatan menunjukkan bahwa tubuh Sheryl berpose dalam posisi sugestif, sangat jelas artinya ini dilakukan dengan sengaja dan dengan niat. Ditemukan juga bahwa wajah dan tangan Sheryl dibakar dalam upaya untuk membuatnya tidak dapat dikenali. Pada hari itu juga ayah Sheryl, Stephen, mencari putrinya namun tidak ditemukan dimanapun. Setelah menelpon tetangga dan teman-teman Sheryl sepanjang pagi, dia menelpon mantan istrinya, Ibu Sheryl. Akhirnya pada pukul 13.45 mereka bertemu dan mengajukan laporan orang hilang ke Sheriff Clark County. Sekitar pukul 8 malam lewat 20 menit, Lauren dan Raipy yang histeris pergi ke kantor Sheriff Johnson County bersama orang tua mereka. Mereka berdua memberikan pernyataan yang sangat bertele-tele, mengidentifikasi korban sebagai Shanda Sheryl. Dia menyebutkan dua teman lainnya yang juga terlibat dan menggambarkan peristiwa pada malam sebelumnya. Setelah penyelidikan antar country, akhirnya mereka bisa mencocokkan mayat itu dengan laporan orang hilang, yaitu Sheryl. Detektif juga memperoleh catatan gigi yang secara positif mengidentifikasi Sheryl sebagai korban. Loveless dan Taek ditangkap pada 12 Januari. Sebagian besar bukti untuk surat perintah penangkapan berasal dari pernyataan yang dibuat oleh Lauren dan juga Raipy. Penuntut segera menyatakan niatnya untuk mengajukan
mengadili Loveless dan Take sebagai orang dewasa. Selama beberapa bulan, jaksa dan pembela tidak merilis informasi apapun tentang kasus tersebut, hanya memberikan berita kepada media mengenai pernyataan Lauren dan juga Raipy. Itulah cerita mengenai Shanda Scherer, seorang gadis manis yang dibunuh oleh teman-temannya sendiri. Bagaimana menurut kalian? Silakan komen di kolom komentar. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, komen, serta share ke sosial media kalian. Jangan lupa di subscribe juga. Kita ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih.